Dalam video ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah manajemen sarana dan prasarana tentang ruang kantor. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fiana Bramtuan dengan NIM 103-2022-0058, kelas B semester 3, mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, jurusan Ilmu Pendidikan Kristen, program studi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini juga saya paparkan salah satu contoh gambar ruang kantor yang memadai dengan posisi tata letak ruang seperti yang terdapat pada gambar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang kantor. Ruang kantor adalah ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan administrasi sekolah. Ruang kantor dalam lembaga pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang pembantu kepala sekolah, ruang tata usaha, dan ruang dewan guru. Adanya ruang kantor di lembaga pendidikan yaitu memberikan layanan ketatausahaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat menciptakan kemudahan bagi segenap personil sekolah dalam menjalankan tugas-tugas. Yang kedua, standar ruang kantor. Secara garis besar, sarana dan prasarana ruang kantor diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, perabot ruang kantor. Di sini perabot ruang kantor merupakan perlengkapan yang secara tidak langsung dapat digunakan dalam melakukan aktivitas ketatausahaan sekolah. Yang kedua, bahan dan peralatan. Dan peralatan sangat dibutuhkan dan harus tersedia di ruang kantor. Terlebih-lebih bahan dan peralatan tersebut digunakan untuk kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi perkantoran, administrasi kesiswaan, serta administrasi pendidik dan tenaga pendidikan, administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, administrasi pembiayaan, dan sebagainya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Madrasah dipaparkan tentang sarana dan prasarana ruang kantor untuk jenjang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah dasar, kedua, sekolah menengah pertama, dan yang ketiga, sekolah menengah atas. Setelah standar ruang kantor, yang ketiga, manajemen ruang kantor. Yang pertama ialah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan untuk menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal-hal yang direncanakan dalam hal ini ialah merinci rancangan pembelian, pengadaan rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan ruang kantor. Setelah perencanaan, yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian di sini berfungsi agar pengelolaan administrasi di suatu kantor dapat berjalan dengan baik. Misalkan untuk ruang kantor tata usaha maka diberikan wewenang dan tanggung jawab kepada kepala tata usaha untuk mengelolanya. Demikian juga kantor dewan guru dan seterusnya. Setelah pengorganisasian, yang ketiga, pengendalian dan pengawasan. Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan dalam mengelola sebuah ruang kantor. Setelah pengendalian dan pengawasan, yang keempat, inventarisasi. Yang pertama, buku induk barang inventaris adalah buku tempat mencatat semua barang inventaris milik negara dalam lingkungan sekolah menurut tanggal penerimaan. Yang kedua, buku golongan barang inventaris adalah buku pembantu tempat mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan. Yang ketiga, buku catatan dan inventaris adalah buku tempat mencatat semua barang habis pakai seperti kertas ketik, tinta, dan sejenisnya. Yang berikut, daftar laporan triwulan mutasi barang inventaris. Ini adalah daftar tempat mencatat jumlah, tambahan, dan atau berkurangnya barang inventaris sebagai akibat mutasi barang yang terjadi dalam triwulan yang bersangkutan.
Lalu yang berikut daftar rekap barang inventaris, yaitu tempat-tempat mencatat semua barang inventaris menurut golongan barangnya. Setelah inventaris, yang kelima ada pemeliharaan ruang kantor. Hal ini merupakan kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan.